Selamat pagi anak-anak. Masih bertemu dengan Bapak, Pak Rudi Mansrait atau Pak Raid dalam pelajaran Fisika kelas 12. Di pertemuan kita hari ini, kita akan membahas materi baru, yaitu dengan judul Teori Relativitas. Nah, di sini pola pikir tentang mekanika klasik, yaitu tentang pelajaran fisika kita mulai dari kelas 1 sampai kelas 2, itu akan dirubah di sini. Artinya, mekanika klasik itu tidak akan berlaku di pelajaran teori relativitas, ya. Mengapa bisa seperti itu? Nah, itu yang akan kita bahas. Emangnya teori relativitas ini mempelajari tentang apa? Oke, mari kita pelajari dengan baik. Oke? Nah, coba kamu lihat gambar berikut ini. Bagaimana komentar kamu dengan pemandangan alam ini? Kira-kira menurut kamu ini pemandangan yang cantik kah, bagus kah, atau tidak? Mungkin pendapat kamu dengan pendapat teman kamu bisa berbeda ya. Ada yang bilang ini cantik, ada yang bilang ini biasa, ada yang bilang ini jelek. Oke, itu kan pendapat orang. Jadi itu namanya apa? Relatif. Bagaimana dengan cowok ini? Oh, kalau menurut Bapak sih ini jelek sih, masih gantengan Bapak. Jadi kalau menurut kamu bagaimana cowok ini? Ganteng kah atau jelek kah atau biasa aja? Itu pendapat kamu. Setiap pendapat pasti beda-beda. Jadi menurut pendapatmu itu namanya relatif. Bagaimana dengan cewek ini? Ini menurut kamu cantik nggak? Kok menurut Bapak sih nggak cantik, lebih cantik istri Bapak. Itu menurut Bapak. Tapi menurut kalian ya Bapak tidak tahu. Itu namanya relatif. Ya? Oke. Kita mau bahas relativitas. Oh, jadi apa tuh tentang relativitas? Mari kita pelajari. Relativitas yang akan kita bahas yaitu tentang relativitas kecepatan, panjang, massa, waktu, dan energi. Ya, Bapak relativitas ya atau Bapak fisika modern itu adalah Bapak Albert Einstein. Disinilah kita mengetahui bagaimana konsep daripada relativitas ya. Oke. Apa sih itu relativitas? Nah, ini dia. Kalau kita bahas tentang gerak ya, benda itu bisa dikatakan bergerak atau diam. Mengapa bisa seperti itu? Itu namanya relatif. Ya, bergantung pada acuannya. Jadi segala sesuatu yang diukur itu sebenarnya tidak bersifat absolut atau mutlak, tetapi relatif. Coba kamu bayangkan saat ini. Kalau misalnya saat ini Bapak sedang diam, Bapak sedang berdiri di atas lantai, kira-kira Bapak sedang bergerakkah atau sedang diam? Itu relatif, nak. Mengapa Bapak katakan relatif? Jika acuannya itu adalah lantai yang Bapak pijak, itu berarti Bapak saat ini sedang diam. Tapi kalau misalkan acuannya adalah pusat bumi, Bapak sedang bergerak. Mengapa? Karena bumi kita pun juga sedang bergerak, yaitu berotasi. Di samping dia berotasi, dia juga berevolusi mengitari matahari. Artinya kalau bumi bergerak, Bapak ikut bergerak tidak? Ya, benar. Jadi gerak itu relatif. Itu kata si Einstein. Oke? Tergantung acuannya. Kapan digunakan hukum relativitas? Oke, digunakan yaitu pada saat benda bergerak mendekati kecepatan cahaya. Ingat, benda bergerak mendekati kecepatan cahaya. Kamu masih ingat nggak berapa besar kecepatan cahaya kemarin? 300 juta meter per sekon atau 3 kali 10 pangkat 8. Oke. Gerak adalah berubah posisi. Nah, ini seperti yang Bapak katakan tadi, berubah posisi atau jarak suatu benda terhadap sesuatu. Sesuatu ini apa? Sesuatu inilah yang disebut dengan acuan. Ingat itu, tergantung acuannya. Acuan dapat berupa benda yang bergerak dan berupa benda yang diam. Oke, itu dia, nak ya.
Seperti yang tadi Bapak katakan. Lantai itu diam. Kalau dibilang bumi, ya bumi berarti sedang berotasi. Seperti itu. Acuannya apa? Acuan tidak bersifat absolut, tidak bersifat mutlak. Dengan demikian, gerak tidak ada yang bersifat absolut, atau dengan kata lain, gerak itu bersifat relatif. Ingat, relatif gerak. Oke. Nah, di situ ada mobil dan seekor anjing yang sedang bergerak. Ya, mendekati dengan menggunakan acuan diam, yaitu pohon cemara. Ini pohon cemara sebagai acuannya. Nah, dia kan tadi mobil sama anjingnya mulai bergerak dari situ. Set. Sama. Acuannya startnya dari pohon cemara ini. Itu kalau acuannya diam. Oke, bagaimana jika seperti ini? Acuannya bergerak. Oke, di situ ada mobil sama mobil sedang bergerak, ya. Pada kejadian ini masing-masing pengemudi dalam acuan yang bergerak, artinya sama-sama bergerak. Nah, seperti ini. Ada seekor orang membawa kuda dan ada orang yang berlari. Itu juga sama-sama bergerak, acuannya juga bergerak. Oke, ini helikopter dengan helikopter. Nah, itu acuan yang bergerak, ya. Oke, sekarang perhatikan ilustrasi berikut ini lagi. Perhatikan ya. Oke, di situ ada pesawat, kemudian ada mobil di atas dan ada juga mobil di bawah, dan juga ada orang di sini. Ada orang di sini. Ini ya, kamu lihat kan? Sini ada orang, ada pesawat, ada mobil di atas dan ada mobil di bawah. Nah, orang melihat pesawat. Orang di dalam mobil juga melihat pesawat. Orang di mobil yang di bawah juga melihat pesawat. Dan orang yang ada di dalam pesawat juga melihat pesawat. Nah, pertanyaannya, apakah hasil pengamatan masing-masing terhadap kecepatan pesawat itu sama? Ngerti nggak maksudnya? Artinya kecepatan pesawat ini yang dilihat oleh mobil, orang, mobil di atas dan pesawat ini apakah sama? Itu relatif. Jadi kecepatan itu relatif, nak. Ya, mungkin kamu sering dalam kehidupan sehari-hari ya, kamu sedang mengendarai sepeda motor contohnya. Ya, kamu sedang mengendarai sepeda motor, kamu berjalan. Terus tiba-tiba ada orang dari belakang melaju sepeda motornya. Kayak kencang gitu. Begitu dia berpapasan denganmu, dia seolah-olah seperti kencang sekali. Itu relatif. Begitu juga arah sebaliknya. Contohnya kamu sedang naik sepeda motor, kemudian ada orang naik sepeda motor dari depan. Begitu kamu lihat dari jauh, dia sepertinya agak lambat. Ya, begitu dia mulai dekat denganmu, seolah-olah dia itu kayak makin cepat. Gitu. Nah, itu makin cepat. Nah, bisa seperti itu ya. Itu namanya relatif. Oke? Jadi di situ akan kita bahas. Nah, tadi kan yang mau kita bahas itu adalah tentang kecepatan yang sangat tinggi, yaitu kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Oke, kita bahas cahaya. Cahaya itu tidak dapat digunakan sebagai acuan. Artinya gini, ketika kamu menggunakan lampu, misalnya senter gitu ya, apakah kamu tahu kapan lampu tersebut bisa mengenai dinding atau bisa mengenai badanmu gitu? Cahaya lampu itu bisa nggak kamu ukur? Tidak bisa. Kenapa? Karena itu sangat cepat. Kecepatannya sangat tinggi. Paham nggak maksudnya, nak? Jadi ketika kamu menghidupkan lampu, cetak, sepersekian detik cahaya itu bisa mengenai seluruh ruangan dan mengenai dirimu. Tidak bisa. Itu sangat cepat sekali. Kecepatannya sangat tinggi. Itu tadi yang dibilang ya, kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8. Jadi tidak bisa digunakan sebagai acuan, ya. Kecepatan tetap tidak bergantung pada acuan di mana cahaya dilepaskan. Nah, itu tadi yang Bapak katakan, ya. Yang ketiga, di alam ini yang memiliki kecepatan paling besar itu adalah cahaya. Tidak ada yang melebihi kecepatan cahaya. Ingat itu, nak.
Tidak ada yang melebihi kecepatan cahaya. Benda apapun itu tidak ada yang bisa melebihi kecepatan cahaya. Oke? Nih, coba kamu lihat. Seorang polisi melihat, oh ternyata sini ada maling sedang menghidupkan senter. Berarti sini ada cahaya. Lanjut. Oke, seorang polisi melihat ada cahaya dari api. Oke, selanjutnya. Sini ada seorang polisi melihat pesawat, ya, mengeluarkan api dari mesinnya. Apa yang bisa kita simpulkan dari gambar berikut ini? Yang pertama, cahaya yang berasal dari senter yang dilepaskan oleh acuan diam kecepatannya sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Benar tidak? Benar. Cahaya api juga sama, kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8. Cahaya dari semburan api dari pesawat itu juga sama, 3 kali 10 pangkat 8. Dan cahaya yang berasal dari gas pembakaran itu juga sama, kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8. Ingat, tidak pernah berubah nilai kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Oke? Nah baik, sekarang kita bahas yaitu tentang percobaan Michelson-Morley. Apa itu? Pada abad ke-9, para pakar fisika terpaksa menggunakan hipotesa keberadaan eter, ya, sebagai medium perambatan gelombang. Medium perambatan gelombang itu namanya eter. Ya, ingat, gelombang itu kan terbagi dua. Ada gelombang yang memerlukan medium, ada gelombang yang tidak memerlukan medium. Ya, kalau gelombang yang memerlukan medium namanya apa? Kalau gelombang yang tidak memerlukan medium namanya apa? Sudah kita pelajari, kamu ingat itu. Kemudian, hipotesa eter, bahwa alam semesta di jagat raya ini banyak dipenuhi eter yang tidak mempunyai wujud tetapi dapat mengantarkan perambatan gelombang. Nah, itu hipotesa masih ya. Hipotesa itu seperti opini, ya. Oke, lanjut. Tetapi pada tahun 1887, Michelson-Morley melakukan percobaan yang bertujuan untuk mengukur kecepatan gerak bumi terhadap eter, acuannya, ya, terhadap mediumnya dengan alat interferometer. Ternyata apa hasilnya? Oke, dari hasil percobaan Michelson-Morley didapat bahwa hipotesa tentang eter itu salah. Tidak ada eter, ya. Kemudian, cepat rambat cahaya adalah sama ke segala arah dan tidak bergantung terhadap gerak bumi. Tidak ada kecepatan relatif untuk cahaya. Ingat, cahaya itu tidak tergantung acuannya. Dimanapun dia berada, cahaya itu tetap kecepatannya. Itulah yang dibahas oleh Michelson-Morley. Oke? Dilanjutkan oleh siapa? Si Einstein. Teori relativitas Einstein. Yang pertama, teori relativitas khusus itu bertolakan dengan kerangka acuan inersial, yang seperti yang Bapak katakan tadi. Ya, dia bertolakan. Tidak ada yang namanya kerangka acuan inersia di teori relativitas. Teori relativitas. Teori relativitas umum juga bertolakan dari kerangka acuan yang bergerak lurus dengan percepatan konstan. Ya. Teori relativitas khusus didasarkan pada dua postulat. Yang pertama, hukum atau rumus fisika dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama dalam kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap satu terhadap yang lain. Itu dia, yang pertama. Maksudnya gini, ini contoh misalnya, dua percobaan yang sama dilakukan masing-masing di atas kapal dan daratan akan menghasilkan hasil yang sama dan tidak bergantung pada kerangka acuan kapal yang bergerak dan kerangka acuan daratan yang diam. Seperti itu maksudnya ya, nak ya. Misalnya kapal dengan daratan. Nah, itu maksudnya. Yang kedua, cepat rambat cahaya dalam ruang hampa itu sama besar dan semua pengamat tidak bergantung pada keadaan gerak pengamat maupun sumber cahaya. Ingat, tidak tergantung oleh keadaan gerak pengamat maupun sumber cahayanya. Itu dia ya. Nah, jadi untuk kecepatan
ya, yang mendekati kecepatan cahaya. Untuk benda-benda yang dapat mendekati kecepatan cahaya tidak bisa menggunakan mekanika klasik. Tidak bisa menggunakan mekanika klasik. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini. Contoh ya, misalnya kamu sedang naik sepeda motor. Ya, kamu sedang naik sepeda motor, kecepatannya 20 meter per sekon. Kemudian dari arah berlawanan, ya, dari arah berlawanan ada sepeda motor juga, ya, melaju dengan kecepatan 40 meter per sekon. Nah, seperti itu. Nah, berdasarkan vektor, nah, ini kecepatan ini bisa kamu jumlahkan atau kamu kurangkan. Kalau dia searah itu bisa dijumlahkan. Nah, artinya berarti 20 ditambah 40 berarti 60. Artinya gini, berarti ketika kamu melihat orang yang tadi naik sepeda motor berlawanan arah denganmu, ketika dia mendekati dirimu, itu kecepatannya seolah-olah bukan 40 nak, tapi 60 nak. Begitu juga dengan dia, walaupun kamu melaju kecepatan motormu 20 meter per sekon, tapi dia melihat dirimu itu 60 meter per sekon, artinya lebih cepat dilihatnya. Padahal sebenarnya 20 meter per sekon. Itulah relatif tadi yang Bapak katakan ya nak ya. Nah, tapi kalau misalnya kamu searah, contoh, kamu melaju sepeda motormu 20 meter per sekon. Kemudian dari belakang ada sepeda motor juga melaju dengan kecepatan 40 meter per sekon. Nah, berarti kan kamu lebih lambat nih, ya kan? Jadi ketika dia melaju, mengejar dirimu, jadi ketika dia berpapasan denganmu, seolah-olah kamu itu jadi lebih lambat gitu. Jadi kamu itu sebenarnya maksudnya orang yang membalap kamu itu seolah-olah lebih lambat kamu lihat. Seperti itu ya. Jadi dia berapa kecepatannya? Karena dia searah 40 kurang 20, berarti 20 meter per sekon. Seperti itu nak ya. Jadi kalau misalnya kamu jumpa orang yang sama berpapasan, pasti dia nampaknya kayak lebih lambat. Seperti itu nak ya. Oke. Nah, tapi itu nggak berlaku di relativitas. Ya, maka menggunakan rumus kecepatan Einstein. Ini namanya rumus kecepatan Einstein. V sama dengan V1 tambah V2 per 1 tambah V1 kali V2 per C kuadrat. Ini untuk benda-benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Ingat, ini berlaku untuk benda-benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Oke, V itu kecepatan relatif, V1 kecepatan benda 1, V2 kecepatan benda 2, C kecepatan cahaya yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Oke. Kita lihat contoh. Ya, di sini ada seorang pengamat. Pengamat yang diam, ya. Kemudian di sini ada bus sedang bergerak dan ada orang di dalam bus sedang berjalan. Ngerti ya maksudnya ya? Ada bus sedang bergerak dan ada orang di dalam bus juga sedang berjalan ke arah depan. Nah, itu dia. Kecepatan penumpang menurut pengemudi V1. Pengemudinya itu si supir. Nah, itu ya. Kemudian menurut si pengamat. Pengamat itu adalah orang yang sedang berdiri di pinggir jalan ini. Sama nggak kecepatan yang dilihatnya? Ngerti nggak maksudnya? Kecepatan anggaplah orang yang di dalam bus yang dilihat oleh supir bus dengan orang yang di dalam bus dilihat oleh pengamat yang berada di pinggir jalan. Itu beda. Kita lihat. Berdasarkan vektor kecepatan. Ini kalau dia pengamatnya diam ya nak ya. Kalau dia pengamatnya diam, karena dia bergerak searah, maka tinggal kamu jumlahkan. Tapi kalau pengamat yang bergerak seperti yang Bapak katakan tadi, itu dikurang nak. Kalau dia searah. Tapi kalau dia berlawan arah, ditambah. Itu harus kamu ingat ya. Harus kamu ingat itu. Nah, jadi kecepatan yang ditengok oleh orang yang diam ini, V1 2 meter per sekon dan V2 10 meter per sekon. Ini contoh. Berarti kecepatannya berapa? 12 meter per sekon. Ngerti ya? Berarti 12 meter per sekon itu kecepatan orang yang di dalam bus ditengok oleh orang yang berdiri ini. Ngerti ya? Artinya dia makin cepat, makin besar. Nah, dalam hal ini terjadi perbedaan hasil pengamatan. Yaitu hasil pengamatan oleh pengemudi 2 meter per sekon. Oleh pengemudi gitu ya.
Sedangkan oleh pengamat itu 12 meter per sekon. Lebih cepat, lebih besar dia. Oke? Nah, itu harus kamu bedakan. Nah, ini. Bagaimana jika V1 itu 0,4 C? 0,4 kecepatan cahaya. Artinya kan hampir mendekati kecepatan cahaya. Dan V2 itu 0,8 kecepatan cahaya. Ngerti ya maksudnya ya? 0,4 kecepatan cahaya, 0,4 kali 3 kali 10 pangkat 8 kalau kita rubah. Dan 0,8 kali 3 kali 10 pangkat 8. Itu dia. Maka kecepatan relatifnya kita tambahkan saja. 0,4 C tambah 0,8 C. Oh, ternyata hasilnya 1,2 C. Nah, 1,2 C ini kan udah lebih dari 1, nak. Kalau dia lebih dari 1, berarti ada benda yang melebihi kecepatan cahaya. Maka ini salah. Ngerti ya, nak ya? Maka ini mekanika klasik itu nggak berlaku di sini. Ini nggak bisa ditambahkan. Hasilnya 1,2 C. Maka ini jawabannya yang salah. Kenapa? 1,2 C berarti itu melebihi besar kecepatan cahaya. Berarti ada benda yang bisa melebihi kecepatan cahaya? Tidak ada. Maka ini salah. Ini dia, ya. V-nya 1,2. Jelas hal ini tidak diperbolehkan oleh teori relativitas. Karena itu hasil V lebih besar dari C. Maka digunakanlah rumus kecepatan si Einstein tadi. Ini dia rumus kecepatan si Einstein tadi. V sama dengan V1 tambah V2 per 1 tambah V1 kali V2 per C kuadrat. Masukin tuh nilainya. Ya udah kamu masukin. Tadi berapa katanya? 0,4 dengan 0,8. Nanti kamu hitung sendiri ya, nak ya. Sini 0,4 tambah 0,8 per 1 tambah 0,4 kali 0,8 per C kuadrat. Maka hasilnya itu nanti 0,91 C. 0,91 C ini kan nggak lebih dari 1 berarti. Artinya berarti kecepatannya masih di bawah kecepatan cahaya. Berarti ini masih berlaku. Inilah rumus kecepatan Einstein. Oke? Itu harus kamu ingat. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Oke, ada 3 buah benda yang bergerak ya. Ini pertama meteor yang bergerak, kemudian ini ada pesawat, ini juga ada pesawat. Nah, kita anggap bahwa kecepatan dari meteor ini yaitu 0,4 C, kemudian kecepatan pesawat A yaitu 0,8 C, dan pesawat B itu 0,6 C. Apa yang ditanya? Berapa kecepatan meteor menurut pilot pesawat A? Kecepatan meteor menurut pilot pesawat A. Ingat, meteor bergerak ke kiri, pesawat bergerak ke kanan, dan pesawat B bergerak ke kiri. Oke? Berapa kecepatan meteor menurut pilot pesawat A? Oke, ini dia. Diketahui kecepatan daripada meteornya 0,4 C, kemudian kecepatan pesawat A-nya 0,8 C. Oke. Karena dia berlawanan arah, maka dijumlah. Karena sama-sama dia pengamat dan benda yang diamati bergerak. Beda cerita dengan pengamat yang diam, ya, dengan pengamat yang bergerak. Kalau dia pengamatnya diam, kalau dia berlawanan arah, itu dikurang. Tapi kalau pengamatnya bergerak sama yang diamati bergerak, itu kalau dia berlawan arah dijumlah. Tolong kamu simak ini baik-baik ya. Sekali lagi Bapak katakan, kalau pengamatnya bergerak dan benda yang diamati juga bergerak dan mereka saling berlawanan arah, maka itu dijumlah. Tapi kalau dia searah, itu dikurang. Itu kalau pengamatnya bergerak. Tapi kalau pengamatnya diam, yang diamati kedua benda itu bergerak, nah, kalau dia berlawanan arah, maka itu dikurang. Tapi kalau dia searah, maka itu dijumlah. Sama seperti contoh soal tadi, yaitu tentang kereta dan orang yang berjalan di dalam kereta. Nah, itu kan pengamatnya kan berada di luar, berada di pinggir jalan, gitu ya. Jadi kan busnya berjalan, kemudian orang dalam bus juga berjalan ke depan, kan searah. Kalau searah tadi kan contohnya apa? Kan kita jumlah. Tapi kalau dia berlawan arah maka kita kurang. Kalau pengamatnya diam. Seperti itu, nak ya. Oke, kita lanjut ke contoh nih.
Oke, berarti kita tinggal masukin aja angkanya. 0,4C tambah 0,8C per 1 tambah 0,4C kali 0,8C per C kuadrat. Oke. 0,4 tambah 0,8, 1,2C. Ini kan C dengan C kan C kuadrat dengan C kuadrat kan habis. Berarti tinggal 0,4 kali 0,8 berarti 0,32. Berarti V sama dengan 1,2C per 1 tambah 0,32, 1,32. 1,2 dibagi 1,32 hasilnya 0,91C. Oke, berarti hasilnya 0,91C. Berarti masih di bawah nilai kecepatan cahaya. Berarti ini berlaku gitu ya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua, yaitu berapa kecepatan meteor menurut pilot pesawat B? Pilot pesawat B ini searah dengan meteor, yaitu sama-sama ke kiri. Oke, apa sih yang hasilnya? Nah, ini dia. Maka V sama dengan min 0,4 tambah 0,6. Nah, ini kan dia berlawanan arah, Nak. Kalau berlawanan arah berarti kalau dia searah berarti dikurang ya. Nah, jadi sebenarnya ini 0,6 kurang 0,4 itu sama aja sih dengan min 0,4 ditambah 0,6 itu sama aja ya. Oke, per 1 tambah min 0,4C kali 0,6C per C kuadrat. Oke, maka hasilnya 0,2C per 0,76. Ini sorry, C-nya nggak ada lagi nih ya. Ini nanti kamu hapus. Maka hasilnya yaitu V sama dengan 0,26C. Itu dia ya. Oke, baik. Mungkin itu aja materi kita pada hari ini. Semoga kalian memahami konsep yang Bapak ajarkan ini. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Bapak sudahi. Selamat pagi.